seiring dengan waktu, acap kali ya, seiring dengan waktu, acap kali, kekaguman kita terhadap pasangan kita itu semakin berkurang. Cinta kita semakin berkurang, rasa hormat itu semakin berkurang, bahkan kadang-kadang menjadi minus. Ya, menjadi minus. Loh, seiring dengan waktu, kita ini akan menemui sebuah kenyataan bahwa pasangan kita, suami atau istri kita itu tidak 100% sama dengan yang kita bayangkan dan kita harapkan sebelumnya. Itu pasti. Ya, itu pasti 100% terjadi bahwa seiring dengan waktu pasangan kita atau suami atau istri kita mulai menyadari bahwa ternyata pasangan kita itu tidak 100% sama dengan yang kita bayangkan sebelumnya. Karena itulah saya selalu nasihatkan kepada teman-teman yang sedang pacaran, kamu harus selalu mempersenjatai, meskipun biasanya tidak percaya bahwa nanti kalau menikah pasti itu kamu akan menemui pribadi yang berbeda. Nah, tentu saja sih bukan berarti saya lalu mengurangi nikmatnya pacaran, itu bukan. Tapi maksud saya begini, harus real bahwa artinya begitu kita mulai masuk ke dalam pernikahan, kita harus menyiapkan diri kita bahwa sangat mungkin ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang tiba-tiba muncul yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tidak pernah terbayang bahwa ternyata suami atau istriku itu seperti ini. Kenyataan bahwa tidak 100% seperti yang saya bayangkan dan harapkan. Mulailah terlihat kelemahannya. Ya, mulailah terlihat kekurangannya, mulai tidak cocok satu dengan yang lain. Nah, pada waktu pacaran mungkin ketemu seminggu 5-6 jam, 8 jam, 10 jam atau 12 jam barangkali ya, sehari setiap hari 2 jam boleh lah. Tapi setelah menikah kita sehari ketemu 24 jam. Nah, pada waktu kita pacaran kita akan bungkus dengan semua yang baik. Ya, kita siapkan parfum yang terbaik, ya, kita siapkan lulur yang terbaik, ya. Bu Indah itu setiap kali mau ketemu saya luluran. Setiap Sabtu sore udah luluran. Sekarang nggak pernah luluran itu. Ya, belum tentu setahun sekali. Sudah kelihatan aslinya. Dulu sepertinya mulus, sekarang udah belang-belang sebagainya. Mulus, Oke. Nah, maksud saya begini ya. Jadi mulailah ketidakcocokan yang semakin lama semakin membesar. Akibatnya apa? Lalu konflik, persoalan itu makin sering terjadi dan makin lama makin besar. Ya, ketidakcocokan, kelemahan dan kekurangan itu akan semakin terlihat. Dulu itu saya pikir Bu Indah itu adalah perempuan yang lemah lembut, lemah gemulai. Asik. Dulu saya pikir itu lemah gemulai. Aduh, jangan tanya ada yang sekarang. Itu betul-betul berbalik arah. Itu berbalik arah. Itu 180 derajat. Ya, saya kaget, saya syok, ternyata. Loh, oke, ada sisi lemah lembutnya. Nah, itu dikeluarkan pada waktu berpacaran. Sisi kerasnya disimpan. Nanti ya, kalau kita menikah, baru aku keluarkan semuanya. Keluarlah. Dan itu membuat saya menjadi syok. Nah, menurut saya demikian juga dengan dia. Jadi pada dasarnya memang tidak ada orang yang sempurna. Seiring dengan waktu, lalu kekurangan dan kelemahan itu akan mulai terlihat. Perhatiannya dulu perhatian sekali. Sekarang kita minta sambil ngemis pun dibiarkan. Dulu belum minta itu sudah dikasih. Sekarang minta ibaratnya ngemis pun tidak dikasih. Dulu minta bakmi dikasih terus. Iya, dulu minta bakmi ya terus. Iya, sekarang minta bakmi saya kasih mie instan. Sama-sama minyak ya, Pak. Iya, ya mau yang selera mana ya, semuanya. Ya, jadi kenyataan bahwa persoalan lalu kelemahan kekurangan pasangan suami dan istri kita acap kali itu mengikis rasa respect kita, rasa hormat kita, lalu menjadi turun dan bahkan menjadi minus.
Dari respect menjadi kehilangan rasa hormat dan merendahkan. Dari ceritanya itu merendahkan, oh suamiku tuh begini, istriku begini, sampai kita yang mendengarnya itu malu. Ya, kita bahkan yang mendengarnya itu malu. Ketika cinta, ketika rasa hormat, ketika respect itu menjadi kemarahan, menjadi kekecewaan, menjadi hambar semuanya, dan bahkan menjadi minus dari kagum, ya, dari kagum menjadi jengkel, ya, dari kagum jadi rindu, menjadi marah. Lalu kita mulai merendahkan akan pasangan kita. Kita mulai merendahkan pasangan kita. Nah, itu artinya kita mulai kehilangan akan rasa hormat, ya, menjadi merendahkan, menjadi menganggap remeh. Dan ketika orang menjadi kehilangan rasa hormat, itu lalu terus mengikis juga cinta kita. Seringkali kehilangan cinta akan menghilangkan rasa hormat akan mengikis cinta. Dan kalau itu terus terjadi lama-lama, itu akan membuat jarak dengan pasangan kita. Kalau saudara memperlakukan yang lainnya, entah itu teman, entah itu hobi, entah itu kebiasaan saudara, ya, saudara memperlakukan lebih baik daripada saudara memperlakukan pasangan Anda, itu adalah sebuah kesalahan. Dengan kata lain, saya mau katakan adalah perlakuan terbaik dari hidup kita itu layak diterima oleh pasangan kita. Tidak boleh ada yang menggantikan, entah itu hobi, ya, entah itu kesukaan, entah itu teman-teman sehobi, entah itu teman-teman ngerumpi, teman-teman kita menghabiskan waktu. Nah, kalau perlakuan mereka lebih baik dibandingkan perlakuan kita kepada istri atau suami kita, menurut saya ada yang salah. Itu artinya kita sudah tidak lagi memperlakukan dengan baik, dan pasangan kita adalah orang atau pribadi yang paling utama, harus paling utama mendapatkan perlakuan yang terbaik.